Nah ini kemudian kewenangan, kemudian mereka ini meminta, kan berarti kan menyalahi undang-undang. Meskipun ada peraturan menteri, ini bukan hanya 1-2 orang yang melaporkan, tetapi sekitar 60 pencipta lagu gitu. Jadi ini ya karena mereka sudah merasakan keadaannya seperti ini dan tidak ada cara lain kecuali bergerak secara hukum. Jadi berdasarkan pantauan dan realita yang terjadi bahwa sudah ada dana sekitar 14 miliar yang diminta oleh LMKN dari LMK. Nah ini satu LMK. Nah satu LMK ini berarti membawai kan pencipta-pencipta. Maka 14 miliar yang diambil itu adalah uangnya para pencipta lagu. 14 miliar kan angka yang tidak kecil, apalagi untuk para pencipta lagu yang bersandar pada royalti. Nah, kalau ya. Awalnya sebenarnya indikasinya seperti apa sih Pak? Gitu, Ada dugaan? Ya, jadi LMK WAMI melakukan collecting royalti, digital. Nah, royalti digital itu tidak semua LMK bisa mengolek, yang bisa hanya WAMI. Tetapi WAMI mendapatkan mandat dari LMK, tolong tagihin punya saya karena hanya kamu yang bisa kan. Nah setelah dihimpun oleh WAMI, tiba-tiba diminta oleh LMKN. WAMI kan LMK. Nah diminta oleh LMKN. Setelah diminta, kemudian diminta untuk diminta 8% nilainya yang 14 miliar itu untuk LMKN. Nah yang boleh dalam undang-undang yang boleh menggunakan dana royalti itu hanya LMK 20 sampai dengan 30%. Tidak ada institusi lain yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta, termasuk LMKN itu nggak ada. Nah ini kemudian kewenangan, kemudian mereka ini meminta, kan berarti kan menyalahi undang-undang. Meskipun ada peraturan menteri, tapi peraturan menteri itu berarti bertentangan dengan undang-undang. Kita hidup kan harus dasarnya undang-undang. Negara itu undang-undang, undang-undang itu negara. Peraturan pemerintah dan di bawahnya yaitu pemerintah, gitu. Jadi jangan sampai lah pemerintah malah membentur negara kan gitu. Ya ikutin aja apa yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Mungkin LMKN alasannya untuk mengambil uang 14 miliar itu apa? Fee. Reman maksa mintanya. Fee, istilahnya fee. Kalau nggak ngasih bahkan dibekukan LMK-nya. Kalau fee apa? Nah, ada ancaman. Jadi minta 14 miliar itu dengan ancaman. Kalau WAMI tidak mau menyerahkan, tidak mau memberikan itu, maka dibekukan operasionalnya. Dan itu memang dibekukan sampai hari ini meskipun uang itu sudah diberikan. Jadi WAMI memberikan karena ditekan, kan gitu kan? Nah, tapi sampai hari ini masih dibekukan. Kenapa dibekukan? Karena dia mau merampas sistem yang digunakan oleh WAMI. Sistemnya WAMI untuk connect dengan digital itu, untuk bisa menagih ke platform digital, itu mau disita. Kejadiannya tahun berapa? Baru. Bulan? Desember ya, antara September, ya? Oktober, November sampai Desember. Ya, yang tahun 2025 berarti? Iya, karena transfernya nggak satu kali. Yang 14 miliar itu bukan hanya transfer satu kali, tapi beberapa kali ya, periodenya dari September sampai dengan Desember. Pak, mungkin kan buat laporan ini kan butuh bawa bukti gitu. Wow, bukti apa Iya, ya? bukti apa aja sih? Ada apa aja yang Pak bukti yang mungkin dihadirkan Ya, hari ini? antara lain itu ada bukti transaksi. transfer. Bukti transaksi kan udah. Kan gitu. Maka itu kita minta juga para pencipta lagu kalau dapat info apa mengetahui hal baru segera disampaikan juga untuk menambah itunya. Emang pada awalnya temuannya seperti apa Pak yang ditemukan kan, teman-teman? Tadi kan WAMI itu kan ngolek punya LMK lain yang nggak bisa ngolek digital. Nah mereka kan nggak terima duit. Kan nanya, LMK-nya kan pasti nanya kan. Misalnya kayak KCI, RAI kan nanya ke WAMI, kapan lo cairin? Kan gitu kan? Nah enggak, loh duitnya nggak gua bawa di LMKN karena diambil sama LMKN gitu loh.
Ya pasti ribut dong, hari nggak bohong dong hari ini pencipta lagu kalau nggak tahu bahwa lo duitnya diambil LMKN. Ini nggak semua pencipta lagu tahu itu, gitu. Jadi kita bukan pakai intelijen atau enggak, ini pengetahuan umum. Bahkan ada satu LMK awat tunduk dalam aturan LMKN. Jadi LMK bisa minta uangnya dengan perjanjian itu ada item yang ditulis tunduk dan patuh atas peraturan LMKN gitu. Kita nggak mau salah satu LMK tuh tidak mau menandatangani itu dan kita nggak dapat uang dan kita juga nggak bisa mendistribusikan kepada teman-teman pencipta lagu. Kalau LMK nagih ke WAMI kemudian nggak dikasih sama WAMI kan ke pencipta juga nggak sampai. Misalnya KCI, RAI atau yang lain kan nagihnya ke WAMI karena hanya WAMI yang bisa nagih royalti digital. Kalau royalti reguler yang ke hotel, restoran, pub itu beda lagi. Itu beda lagi tuh setiap LMK bisa, tapi itu pun dihentikan oleh LMKN. Dinyatakan melalui surat LMKN bahwa mereka LMK ini tidak punya kewenangan lagi untuk mengolek. Yang satu-satunya yang berwenang atau berhak adalah LMKN. Nah ini orang nggak baca undang-undang gitu. Undang-undang itu yang boleh, yang punya kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti hanya LMK. Menggunakan uang royalti, sebagian dana royalti yang boleh ya hanya LMK. Undang-undang hak cipta itu hanya mengatur LMK. Tidak ada satu kata pun tentang LMKN. Kemudian muncul permen, peraturan menteri, peraturan pemerintah, ini munculnya LMKN. Ini tidak ada di undang-undang hak cipta. Tapi justru sengkarut ini yang kemudian timbul masalah sampai dengan hari ini. Kita nggak rame-rame ke sini kalau tata kelola royalti dari awal baik. Masalah sampai ini tuh Mas, ketika LMK mengkolek tuh dapat uangnya ratusan miliar. Ketika dia mengambil memonopoli, dia mengatur sendiri ternyata dapat cuma 8 miliar. Mas dijelasin. Contoh itu juga tidak boleh. Jadi LMK sudah dilarang untuk mengolek. Katanya hanya LMKN yang berhak untuk mengolek. Oke lah ya sudah, ini karena dilarang kan nggak ada yang ngolek. Nah, LMKN sampai hari ini ngolek nggak dapat duit. Yang harusnya berapa ratus miliar kita dapat kalau LMK. Ya, biasanya kalau di bulan bulan Desember gini itu dapatnya sudah 50 sampai 60 miliar. Hari ini nol. WAMI juga udah ancang-ancang. Ini royalti pencipta lagu semua nol Maret. Ini kalau kita nggak hati-hati dari sekarang, Maret bakal ribut besar pencipta lagu. LMKN tuh berasa gini, ketika dia mengadopsi sistem, dia merasa nanti dia menagih, dia bisa. Ternyata ketika dia ambil seluruhnya, dia nggak punya kemampuan apa-apa. Nggak punya kemampuan. Karena nggak punya hak juga itu. Bukan cuma diteleponin bayar, mereka itu persuasif, didatengin. Nagih royalti kayak gitu juga mesti dateng ke restorannya dilihat. Yang paling rugi itu apa Mbak? Luar negeri nggak mau bayar sama LMKN. Jelasin. Ya, seperti Netflix, nggak bayar, rugi kita. Ya, DSP itu nggak banyak yang nggak mau bayar kepada negara itu royalti LMKN pencipta lagu kalau membayarnya ke LMKN. Kenapa? Karena LMKN tidak menerima mandat dari pencipta lagu. Yang bisa nagih kan yang pegang mandat. Yang memberi kuasa pencipta lagu, yang menerima kuasa LMK. LMKN itu tidak punya pegangan apa-apa. Hanya karena dibentuk oleh oknum pemerintah. Kalau menurut saya bukan pemerintah. Berarti tadi di dalam laporan seperti apa Bang? Ada berapa poin sudah dan diterima bagaimana dan nanti ya ada tindak lanjutnya sesuai dengan mekanisme di sini kan. Kita nggak bisa tawar menawar apapun kan. Ya sudah ini diterima, ya udah proses seperti yang ada di mekanismenya KPK. Ada berapa poin Bang? Dan pasalnya ada pasal apa aja? Kalau pasalnya kan cuma satu, duit gue dimaling. Pasalnya kan cuma itu, ya kan? Minta paksa lah. Iya. Tapi ada janji nggak mungkin follow up-nya ntar berapa bulan kemudian, berapa hari kemudian ada pemanggilan LMKN atau nggak menyampaikan seperti itu, tapi kan mereka punya mekanisme. Ya kan? Ya udah kita ikuti mekanismenya. Sampaikan bahwa ya udah kita jalanin ini. Nggak ada janji. Kalau kita ke tempat lain mungkin ada janji, ini nggak pakai janji. Kalau teman-teman musisi kira-kira akan follow up lagi mungkin berapa hari lagi? Nggak, kita akan kemana-mana lagi nih, bukan hanya ke sini. Nanti ada pengaduan ke pengadilan negeri. Kemudian kita juga akan ke ombudsman. Mahkamah Agung kan sedang proses. Karena
karena kalau nanti apa yang dinyatakan oleh Ombudsman itu juga akan memperkuat apa yang menjadi landasan kita untuk. Udah ada komunikasi sama pihak LMKN belum? Kalau udah mungkin ngobrol sama siapa? Gak ada, Sebelum melapor. gak ada. Mereka nya nggak bisa dikomunikasi atau tetap gimana? Gak tahu, saya bukan LMK, yang bisa komunikasi sama LMK kan LMK. Oh. Kita pencipta lagu komunikasinya sama LMK, ya kan? Oh direct itu nggak bisa ya Pak dari? Ya bisa, tapi nggak punya kewajiban saya. Mungkin sedikit meluruskan ya Pak. DPU di DPR itu kan menyatakan bahwa untuk sementara ini LMKN yang mengkolektif uang, lalu LMK yang nantinya LMK tidak boleh mengkolektif dan nantinya LMK yang mendistribusikan. Nah itu juga sempat wawancara sama Mas Adi Gelap Project tuh yang ketua Wami. Wami. Dan dia menyatakan bahwa sekarang Wami cuma punya kapasitas untuk mendistribusikan aja. Mungkin seperti apa teman-teman? Bukan sendiri kapasitas, udah tahu kalau kapasitasnya WAMI itu jauh lebih gede dari LMKN. WAMI bisa menagih banyak, LMKN itu nggak bisa nagih. Percaya deh saya, dia karyawannya berapa, dia punya nggak juru tagih, dia punya nggak sistem untuk menagih, sistemnya aja nggak punya gitu. Jadi kalau ya bahasanya Adi tadi mungkin bukan kapasitasnya, tapi kewenangannya dilimitasi hanya untuk mendistribusikan. Nah pertanyaannya, saya ngasih kuasa kepada Anda untuk nagih, terus yang nagih dia, ya kan? Itu bener apa enggak? Kan keliru. LMKN ini, saya punya lagu, saya beri kuasa ke WAMI, ke KCI, ke RAI. Yang punya kewajiban nagih kan Anda, kewajiban sekaligus hak, kan gitu kan? Tapi sekarang diambil paksa oleh dia, gitu. Yang secara undang-undang pun nggak ada kewenangan. Undang-undang nggak bisa, maksanya pakai peraturan pemerintah sama peraturan menteri. Undang-undang itu negara itu undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri itu ya pemerintah. Ya pelanggaran. Negara itu abadi, pemerintah bisa diganti 5 tahun sekali, kan gitu. Berarti secara benang merahnya di sini teman-teman di sini meminta untuk LMKN dibubarkan seperti apa? Ya satu, tidak ada di undang-undang hak cipta. Yang kedua, udah mencoba untuk gua aja yang nagih, lu nggak boleh semua. Faktanya nggak bisa nagih, kan gitu. Kemudian yang ketiga, punya kewenangan tapi kemudian cuma buat Ambil. nah buat apa namanya, gua minta 8%, 14 miliar. Kalau waduh gimana ini duitnya pencipta ini, ya terserah lu mau kasih, kalau enggak ya lu gua bekuin. Siapa sekarang yang bisa membekukan AHU? Siapa? Kan penyelenggara negara. Sampean bisa nggak membekuin AHU-nya orang? AHU itu administrasi hukum umum. Orang kalau bikin PT, bikin apa, ada AHU. Nah, bisa nggak sampean bekuin AHU? Nggak bisa. Yang bisa bekuin siapa? Ya pasti DJKI dong. DJKI mungkin bergerak juga atas perintah dong LM, karena yang turun ke lapangan LMKN. Ya berarti kan DJKI dikendalikan oleh LMKN, kan gitu. Berarti kan DJKI kan super power dong, dia bisa ngendaliin DJKI-nya, LMKN-nya. Dan yang perlu dijelaskan adalah komisioner LMKN yang duduk itu siapa aja, mungkin dijelaskan ke media. Nah, kalau namanya saya bukan orangnya, tapi orang gini. yang duduk ini musisi apa? Oh ya, komisioner LMKN itu sekarang dibentuk, diangkat, LMKN dibentuk dan komisionernya diangkat, dilantik melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh kementerian. Ini beda dengan LMKN yang sebelumnya. LMKN yang dulu adalah utusan dari LMK komisionernya. Itu sama dengan kalau PBI gitu, isinya ya utusannya dari Kompas, Detik, apa-apa dari media-media, kan gitu. Nah, itu hanya forum untuk koordinasi saja, tidak mengambil kebijakan yang substansial, kan gitu. Sekarang ini dibentuk oleh kementerian. Nah, kemudian isinya itu juga ya ASN yang kita nggak ngerti gitu ya kan. Nah oleh sebab itulah kita larinya ke KPK, karena kita menganggap bahwa ini diangkat oleh kementerian, kan gitu. Sebetulnya ada waktu yang urgent dan mendesak tuh gini. Kita kan di LMK tuh punya anggota hampir 2000. Nah, sementara ini kan udah waktunya mendistribusikan royalti.
tapi ditahan. Maka ada pergerakan ini tuh itu mempresur itu. Sementara anggota yang menanti menunggu ini nggak dapat, yang harus sudah turun ini nggak turun karena uangnya ditahan oleh LMKN, itu aja. Jadi kita akhirnya pecinta lagu ini turun, bukan atas bukan dari LMK, bukan, kita setelah itu nggak kena. Bang, sorry tadi sempat kelewat. Yang 14 miliar itu pengkolektifan dari bulan apa sampai bulan apa? Itu dari 2024 sampai 2025. Oke. 1 tahun Jadi berarti ya? 1 tahun. Berarti selama 1 tahun nol ya, nggak ada penerimaan ke teman-teman musisi. Yang akan datang ini, jadi kalau yang reguler jadi 2 ya. Royalti itu ada royalti digital, itu melalui platform itu. Yang kedua melalui reguler itu hotel, pub, kafe, restoran. Nah yang reguler itu ditarik, dikolek per 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun ada 2 kali, ada 2 musim, 2 musim collecting dan 2 musim distribusi, kan gitu. Nah yang Desember ini harusnya sudah didistribusikan nanti pada bulan Januari, Februari atau Maret, tergantung kebijakan LMK-nya. Wami itu akan membagi bulan Maret biasanya, kan gitu. Lebaran lah Nah, kalau KCI atau RAI mungkin Januari atau Februari. Tapi itu dari kerja Juli 2025 sampai dengan Desember 2025 dibagikan di situ. Nah ini pernyataan Wami saja sudah menyatakan karena LMKN nggak sanggup menagih, maka 0 nih nanti royalti. Wami udah ngomong Maret 0 nih. Nah Anda konfirmasi ke Wami. Beneran nih Maret bakal 0 gitu ya kan, karena Wami nggak boleh nagih, semua LMK Atau tanya LMK yang lain, jangan Wami aja. yang boleh nagih hanya LMKN. Udah gitu dia secara paksa ternyata dia juga nggak bisa nagih, 0. Ada duit kemarin dilaporkan 10 miliar, itu bukan kinerjanya LMKN tapi duit dari Wami 2 miliar sama Selmi 8 miliar. 10 miliar itu kalau dia laporkan 10 miliar itu bukan kinerja dari LMKN. Duduk manis pokoknya deh, dapat segitu LMKN itu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang tidak hadir tetapi memberikan support, di antaranya dan bahkan utama Mas Jaya Tamaki. Terima kasih. Kita akan bergerak lagi, tidak akan berhenti sampai di sini, sampai dengan kita ke Presiden, karena kita juga punya janji telah membuat perjanjian dengan pihak Presiden untuk menyampaikan masalah ini, dan pihak Presiden sudah siap untuk menerima kehadiran kita. Jadi kita akan terus bergerak ini. Baik, sekali lagi mari kita teriakan semangat. Pencipta lagu. Pencipta lagu. LMKN bubar. LMKN Pak Prabowo. Dipoto dulu ya, dipoto dulu. Yang kecil, Pangko yang kecil. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Satu, dua, tiga. Saya bebas, 1, 2. Siap. Landscape. Oke. Lagi yang punya. Pak Prabowo. Oh, di belakangnya. Mundur lagi, Pak. Action. LMKN harap. Kompak. 1, 2, 3. Pak Prabowo tolong. LMKN bubar. Jadi ada 3 ya. Ya, harap, tolong, bubar. 1, 2, 3. LMKN bubar. Harap dulu. Ya, udah. LMKN harap. LMKN bubar. LMKN bubar. Pak Prabowo
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.